Selamat jumpa pemirsa Agropolita News kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini Jumat 11 Agustus 2023. Selain dua informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya. Bersama saya Elvina Rahma, berikut kita simak bersama Agropolita News selengkapnya. Pemirsa, mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Sementara itu, dari Kabupaten Malang, pemirsa, sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Malang. Mereka mengecam pemerintah Kabupaten Malang yang menonaktifkan ratusan ribu peserta BPJS penerima bantuan iuran daerah per 1 Agustus 2023. Kami ucapkan kepada bapak-bapak kepolisian, selamat malam saya ucapkan kepada Buntut dihentikannya 679.000 peserta BPJS penerima bantuan iuran atau PBI daerah pemerintah Kabupaten Malang per 1 Agustus 2023. Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIB Jaya mendatangi kantor Bupati Malang di Pendopo Kabupaten Malang, Jalan Panji, Kepanjen, 9 Agustus 2023. Dengan kebijakan itu, ratusan ribu masyarakat Kabupaten Malang harus menelan pil pahit dan terancam tidak bisa memperoleh pelayanan kesehatan di sejumlah rumah sakit. Mereka mengeluarkan pernyataan sikap, mengecam kebijakan Pemkab Malang yang terindikasi menghalangi warga Kabupaten Malang dalam menerima pelayanan kesehatan yang baik. Segera copot Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang dinilai tidak mampu menggawangi pelayanan kesehatan terbaik kepada warga menerima PBID di Kabupaten Malang serta tidak memprioritaskan kesehatan masyarakat. Dalam orasinya, mereka menuntut agar segera dievaluasi kembali biaya perjalanan dinas di lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Malang yang mencapai 25 miliar rupiah. Terakhir, mereka juga meminta Pemkab Malang mengaktifkan kembali peserta BPJS melalui PBID Kabupaten Malang. persoalan terkait hak warga negara dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menanggapi permasalahan ini, DPC GRIB Jaya Kabupaten Malang menegaskan: 1. Mengecam kebijakan pemerintah Kabupaten Malang yang terindikasi menghalangi warga Kabupaten Malang dalam menerima pelayanan kesehatan yang baik.
Dua, segera copot Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang kami nilai telah tidak mampu menggawangi pelayanan kesehatan terbaik kepada warga penerima PBID di Kabupaten Malang, serta tidak memprioritaskan kesehatan masyarakat dibandingkan kepentingan biaya perjalanan dinas. Tiga, segera kepada Bupati, segera evaluasi kembali biaya perjalanan dinas di lingkup Dinas Kesehatan dan Puskesmas se-Kabupaten Malang yang jumlahnya 25 miliaran rupiah. Empat, aktifkan kembali peserta BPJS melalui PBID Kabupaten Malang secepat-cepatnya. Tercatat sejumlah 679.000 peserta BPJS yang bersandar pada PBID Kabupaten Malang harus gigih jari karena tak dapat berobat di Rumah Sakit Saiful Anwar, yang notabene merupakan rumah sakit milik pemerintah provinsi dengan fasilitas pengobatan yang lebih memadai. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, seniman Kota Malang menggelar aksi teatrikal di depan kantor Balai Kota Malang pada Kamis siang. Dalam aksinya tersirat akan pesan merawat ingatan terhadap tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang korban. Seniman Kota Malang menggelar aksi teatrikal di depan kantor Balai Kota Malang Kamis siang. Dalam aksinya tersirat akan pesan merawat ingatan terhadap tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang korban. Aksi teatrikal dilakukan Mukmin Ahmad di pelataran halaman utama kantor Wali Kota Malang. Dengan memegang seikat bunga, dirinya memulai aksi teatrikal. Mukmin membuat garis kapur di depan kantor Wali Kota Malang menggunakan dirinya sebagai objek gambar. Guratan kapur digoreskan melingkari seluruh bagian tubuhnya untuk menggambarkan jenazah korban tragedi Kanjuruhan yang tewas dalam peristiwa tersebut. Setelah Mukmin meletakkan bunga di setiap gambar garis kapur sebagai penghormatan terakhir untuk korban. Aksi ini dilakukan atas keresahannya terhadap keadilan yang berlaku dalam penegakan hukum kasus tragedi Kanjuruhan. Lewat seni, Mukmin berharap agar orang-orang akan selalu mengingat bahwa kasus ini belum selesai. Ini sendiri sih, ya karena temanya ini merawat ingatan, jadi selalu mengingatkan ke siapa saja bahwa 135 ini sampai sekarang belum tuntas. Saya cuma ngambil contoh kayak misal kejadian Hillsborough di Inggris, itu butuh 30 tahun lebih sampai korban dapat keadilan dari pemerintah Inggris sendiri. Mungkin bisa jadi Kanjuruhan melalui proses itu juga gitu. Bisa jadi setahun, 2 tahun, atau mungkin 30 tahun baru dapat keadilan. Yang jelas 135 ini tetap disuarakan. Aksi ini akan dilakukan Mukmin di beberapa lokasi seperti kantor Arema dan Stadion Gajayana. Mukmin berharap agar masyarakat tidak melupakan tragedi kelam dunia sepak bola Indonesia. Dari Kota Malang, Dion Arista, ATV melaporkan. Dan usai jeda berikut, pemirsa, kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agropolita News. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agro Berita News. Kita lanjutkan, Rumah Sakit Saiful Anwar akan melaksanakan operasi perdana pemisahan bayi kembar siam asal Pandaan, Pasuruan. Operasi dilakukan untuk memisahkan omphalophagus di kedua bayi kembar tersebut. Operasi pemisahan bayi kembar siam dilakukan kepada 2 orang bayi perempuan asal Pandaan bernama Alia dan Aisyah. Kedua bayi berusia 11 bulan tersebut mengalami omphalophagus atau dempet di bagian dada hingga perut. Dempet juga terjadi pada sejumlah organ dalam seperti jaringan hati dan tulang dada. Operasi dilakukan untuk memisahkan bagian-bagian tersebut. Tim dokter menilai kondisi kembar siam kedua anak ini mungkin dilakukan, namun juga terdapat resiko adanya kelainan lain yang baru akan ketahuan saat proses operasi. Yang dilakukan selama ini, kedua liver atau hati terpisah. Masing-masing punya liver, maksudnya masing-masing punya liver, tetapi menempel di sebagian dari livernya. Jadi livernya 2. Masing-masing punya liver, hanya saja ada bagian yang menempel. 1. Yang kedua, ada bagian lain, yaitu sebagian dari dinding tulang dadanya, itu yang juga menempel. Jadi pemisahannya nanti tidak sekedar memisahkan kulit, tetapi juga memisahkan tulang dada yang menempel, juga memisahkan hati atau liver yang menempel. Memang dari pemeriksaan yang sudah dikerjakan itu yang diketahui saat ini. Tetapi yang perlu kami sampaikan, tidak menutup kemungkinan ada kelainan lain yang saat ini kita sama-sama belum ketahui, yang nanti mungkin baru ketahuan pada saat tindakan operasi pemisahannya. Tim dokter bedah RSSA Malang membentuk tim khusus yang terdiri dari dokter spesialis bedah anak, spesialis bedah plastik, spesialis PTKV, spesialis anestesi, dan spesialis anak. Operasi pemisahan rencananya akan dilakukan pada 12 Agustus mendatang. Direktur Utama RSSA mengatakan akan mengupayakan operasi berjalan aman dan maksimal dengan pengawasan langsung dari Dr. RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Diperkirakan operasi pemisahan akan berlangsung selama 11 jam. Sehingga ketika dibutuhkan sewaktu-waktu, baik itu yang terprogram maupun yang ketika dibutuhkan tidak, itu insya Allah kita sudah siapkan. Termasuk ruang perawatan kita sudah siapkan, karena memang nanti ketika bayi dipisahkan maka membutuhkan 2 bed ya, dan juga bagaimana orang tuanya juga bisa ada dekat yang bisa mudah untuk komunikasi dan koordinasi. Jadi sebetulnya kita sudah siapkan. Timnya ini selalu dari tim yang lokal, baik dari tim medis maupun yang di sana tidak ada, di sini ada. RSSA menanggung seluruh biaya operasi kedua anak ini. Tim dokter berharap agar operasi berjalan lancar dan selamat. Dari Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Dan pemirsa, jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda karena usai jeda berikut kami akan segera kembali. Tetap lihat Agro Berita News. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ayo, semarakan HUT RI ke-78 dengan cara 1. Mengibarkan bendera merah putih. 2. Memasang dekorasi kemerdekaan. 3. Mengimplementasikan logo dan desain HUT ke-78 ke dalam berbagai media. 4.
menyelenggarakan beragam kegiatan untuk menyemarakan bulan kemerdekaan. 5. Pada 17 Agustus pukul 10.17 sampai dengan 10.20 waktu Indonesia Barat, menghentikan semua kegiatan untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh di Agro Pelita News. Kita lanjutkan dari informasi wisata Karnaval 1000 Bantengan Nuswantara yang digelar di sepanjang Panglima Sudirman, Kota Batu. Event ini menjadi event tahunan yang menarik ribuan warga dan juga wisatawan baik nasional maupun internasional. Karnaval 1000 Banteng Nuswantara digelar di sepanjang Panglima Sudirman, Kota Batu. Event ini menjadi event tahunan yang menarik ribuan warga dan wisatawan untuk melihat karnaval di sepanjang Jalan Panglima Sudirman. Koordinator Panitia Pelaksana Muhammad Anwar menjelaskan, gelar karya tersebut merupakan rangkaian acara 15 tahun Bantengan Nuswantara. Pada kegiatan ini diikuti oleh 2.000 seniman tradisi Bantengan yang berkolaborasi lintas disiplin seni tari, musik, rupa, dan juga ritual adat dari 12 negara 4 benua. Untuk tema yang diangkat adalah kemakmuran semesta atau Universe Prosperity, yang memiliki arti kemakmuran semesta bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi juga tentang keadilan sosial yang merata, kesempatan yang adil, dan kehidupan yang bermakna secara spiritual. Puluhan negara, semua 7 benua, dan semua kawasan seniman dari seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur, teman-teman seni Bantengan sudah eksis 15 tahun dan kita sudah mencoba memajukan event ini supaya menjadi lebih mendunia. Untuk generasi muda sudah terbukti dari 15 tahun ini semua panitianya ini anak-anak muda. Harapan ke depan semakin mendunia Bantengan Nuswantara. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebagai sarana edukasi kepada masyarakat tentang sejarah dan juga benda-benda bersejarah peninggalan leluhur agar tetap lestari, dilaksanakan kegiatan pameran Tosan Aji atau benda-benda pusaka yang dipusatkan di Among Tani Foundation, Kota Batu. Pameran Tosan Aji atau senjata pusaka tradisional ini menampilkan ratusan keris dan tombak dari berbagai rentang waktu pembuatan dan sejarah. Pameran yang dipusatkan di Among Tani Foundation ini diselenggarakan sebagai sarana edukasi atau pembelajaran bagi warga masyarakat, khususnya para generasi muda, agar mengetahui sejarah tentang berbagai senjata pusaka tradisional peninggalan para leluhur agar tidak hilang oleh zaman. Pameran yang berlangsung mulai tanggal 6 Agustus 2023 ini mendapatkan apresiasi positif dari banyak pihak, karena masyarakat dan generasi muda saat ini harus mengetahui sejarah masa lalu perjalanan bangsa. Terlebih benda pusaka atau keris ini merupakan salah satu warisan dari nenek moyang yang sudah diakui oleh dunia. Salah seorang peserta yang juga kolektor benda pusaka menjelaskan Tosan Aji keris maupun tombak yang dipamerkan ini diperkirakan berusia puluhan dan bahkan ratusan tahun yang ada dari zaman Kerajaan Singosari, sehingga melalui pameran ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk merenungkan sejarah dan budaya bangsa serta memberikan gambaran nilai-nilai luhur bangsa sekaligus meningkatkan kesadaran serta memberikan pemahaman tentang kronologi sejarah dan keragaman budaya di Indonesia. Ditampilkan seperti bahan-bahan kuningan, ya, perabot-perabot kuningan, patung-patung, dan pusaka-pusaka, lukisan, dan mebel-mebel. Tujuannya untuk edukasi masyarakat, supaya masyarakat itu kenal budaya, budaya terutama pusaka, Tosan Aji. Harapannya ya supaya mereka itu melestarikan, merawat, dan mengenal budaya bangsa. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV melaporkan.
Dan pemirsa, sejarah berikut kami akan tetap kembali. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Agropolitan News. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita lanjutkan tentang prasarana dan sarana utilitas atau FASUM. Dinas Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman Kota Batu terus mendorong bagi pihak pengembang atau perumahan untuk segera menyerahkan kepada pemerintah Kota Batu. Terkait dengan prasarana dan sarana utilitas atau FASUM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu terus mendorong bagi pihak pengembang atau perumahan untuk segera menyerahkannya kepada pemerintah Kota Batu. Disampaikan oleh Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, Prasetyo Bagus Wijaksono. Leading sektornya yaitu DPKPP Kota Batu, tetapi keputusan terkait penyerahan PSU terdapat tim tersendiri. Tim tersebut merupakan tim teknis dan tim verifikasi yang mana bukan hanya dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu, tetapi juga melibatkan banyak dinas. Salah satu contohnya dari PUPR, DLH, Bagian Hukum, Inspektorat, Aset, dari Satpol PP dan juga dari Dishub. Dinas-dinas tersebut yang bersama-sama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu untuk bisa memberikan keputusan bersama apakah pengembangan perumahan dapat dilakukan atau terdapat syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi dan dilengkapi pihak pengembang. Di Satpol itu kita kasih tembusan. Intinya kan kalau yang Dinas Perumahan ini, kalau saya kan memang mendorong untuk penyerahan PSU-nya, penyerahan sarana utilitas atau FASUM-nya dari pihak pengembang atau perumahan supaya segera diserahkan kepada pemerintah Kota Batu. Nah, dalam hal ini memang leading sektornya kan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tapi keputusan untuk di penyerahan PSU itu kan kita ada tim. Nah, timnya itu ada tim administrasi, tim teknis, dan tim verifikasi. Dan itu tidak hanya dari dinas kita aja, tapi kan melibatkan banyak dinas. Contohnya dari PUPR, dari DLH, dari Bagian Hukum, dari Inspektorat, dari Aset, kemudian dari Satpol PP, dari Dishub. Nah, mereka kita gandeng. Keputusan tim itu nanti yang memutuskan apakah ini harus dilanjutkan, apakah ini sudah bisa diteruskan mulai dari BAST administrasi menuju ke fisik. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Permasalahan sampah yang ada di Kota Batu saat ini masih menjadi sorotan Dewan. Hal ini sebelumnya menjadi salah satu inti yang disampaikan dalam audiensi Komisi C DPRD Kota Batu bersama dengan pihak pemerintah Desa Telekung dan juga perwakilan warga Telekung. Jadi tanpa kita tahu saya sudah jalan ke Dipono
Permasalahan sampah yang ada di Kota Batu saat ini menjadi sorotan Dewan. Hal ini sebelumnya menjadi salah satu inti yang disampaikan dalam audiensi Komisi C DPRD Kota Batu bersama dengan pihak pemerintah Desa Telekung dan perwakilan warga Telekung. Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Hamim Tohari, menjelaskan bahwa saat ini Komisi C menyoroti permasalahan sampah yang ada di Telekung. Apalagi melihat bahwa saat ini fakta di lapangan tidak sesuai dengan yang telah disampaikan oleh pihak dinas. Salah satunya yaitu berkaitan dengan mesin pengolahan sampah, di mana mesin pengolahan sampah di TPA Telekung sendiri hanya memiliki kapasitas yang kecil. Hal ini membuat pengolahan sampah yang tidak maksimal di tempat ini, di mana sampah yang masuk ke TPA dan sampah yang telah diolah tidak sesuai, yang mana lebih banyak sampah yang masuk ke TPA. Bila terus dibiarkan, maka sampah yang ada akan terus menumpuk, tidak terolah sehingga permasalahan sampah tidak bisa terselesaikan. Ya, ternyata memang apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tidak sesuai dengan apa yang kita ada di lapangan disampaikan mereka gitu loh. Contohnya mesin yang katanya baru beli, kita nggak ada pembelian mesin, cuma ada yang kecil-kecil itu ada pengolahan, cuma kan nggak maksimal karena kapasitasnya nggak sesuai dengan kapasitas yang masuk sampah sama yang diolah nggak sesuai. Jadi sampai kapan gitu kan, makin lama makin menumpuk lagi, nggak selesai nanti itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 siswa berprestasi membawa nama harum MAN Kota Batu kali ini meraih Excellent Prize dalam kompetisi internasional. Tak hanya itu, siswa MAN juga memberikan nama harum di bidang olahraga renang tingkat provinsi. Selamat! Dua siswa berprestasi membawa nama harum MAN Kota Batu kali ini meraih Excellent Prize dalam kompetisi internasional. Tak hanya itu, siswa MAN juga memberikan nama harum di bidang olahraga renang provinsi. Aufa Fikri Imansyah, namanya siswa kelas 11 IPS 2 MAN Kota Batu yang akrab disapa Fikri, berhasil mengharumkan Indonesia setelah berhasil meraih medali Excellent Prize dalam kompetisi internasional Yacht Robotic Competition di Daejeon Convention Hall, Daejeon City, Korea Selatan. Pada tanggal 3-6 Agustus 2023, Aufa berhasil menyabet juara harapan melawan 20 negara dari 1.000 peserta. Aufa menampilkan robot Safe Force, sebuah robot misi penyelamatan yang berjenis line follower. Dalam perjalanan menuju kebaikan dan prestasi, Aula Fikri juga mempunyai bakat dalam dunia elektronik. Pesan-pesannya yang kuasa di sana asik. Baru kali ini menawari besar itu. Begitu dipanggil, di kursi, udah habis banget teriak. Iya. Persiapan berapa hari atau berapa bulan? Persiapan sebelumnya 3 hari, di drill di masuk-masukan. Habis itu menjelang ke Korea itu dibawa ke Jakarta, di drill lagi di sana 3 hari. Apa yang menjadi beban? Terutama itu ketika aku mau buat belok, mau coba agak dikit, tapi nggak belok, malah laju lurus. Itu dimana aku sangat emosi. Kalau saya sebagai orang tua sangat-sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada MAN Kota Batu karena kolaborasi antara MAN Kota Batu, guru dan siswa itu, orang tua guru siswa itu sangat-sangatlah penting ya, karena di MAN Batu ini tidak hanya melihat siswa itu dari sisi akademik, tapi juga dari non akademik juga talentanya itu diasah terus. Jadi dari sini kita lihat bahwa walaupun nanti akademiknya biasa aja, tapi siswa yang mempunyai prestasi non akademik pun juga diunggulkan di MAN. Jadi hari ini saya terima kasih kepada MAN Kota Batu, juga kepada komite serta semua stakeholder MAN Kota Batu. Tak hanya itu saja, siswa MAN Kota Batu juga memberikan nama harum sekolah di dunia olahraga, yaitu renang tingkat provinsi. Ahmad Faresi Anwar, kelas 11 IPS 3, meraih medali emas untuk renang gaya punggung 50 meter, medali perak untuk renang gaya dada 50 meter, dan medali perak untuk gaya ganti 200 meter. Dalam pemulangannya ke Kota Batu, para atlet disambut oleh guru dan siswa dan rekan-rekannya di MAN Kota Batu dengan diiringi beberapa tangis dan haru kebahagiaan dari para guru yang telah memberikan nama harum sekolah MAN Kota Batu. Acara juga dihadiri dari Kemenak Kota Batu. Menurut Kepala Sekolah MAN Kota Batu mengatakan, dengan adanya prestasi tersebut diharapkan untuk selalu menjadi yang terbaik di kalangan nasional maupun internasional, baik di dunia pendidikan maupun di dunia olahraga.
beberapa prestasi yang telah dicapai oleh MAN Kota Batu di tahun 2023 ini mengharapkan untuk menjadikan MAN Kota Batu sekolah yang berprestasi dan unggulan. Alhamdulillah sih, satu pertama-tama bisa banggain orang tua, terus kedua sekolah atau kota gitu. Kemudian setiap hari pagi latihan pagi sore dari mulai Senin sampai kalau kemarin sih nggak ada beban ya, soalnya kayak hitungannya tuan rumah, jadi sering latihan di situ gitu. Semoga bisa nerusin prestasinya untuk kakak kelas. Kalau saya sebagai guru, namanya guru olahraga, sangat terima kasih kepada Pak Rezi yang sudah memberikan yang terbaik untuk MAN Kota Batu dan Kota Batu. Insya Allah kami dari madrasah selalu mendukung, baik itu dari mulai perizinan maupun hal-hal yang terkait dengan perlombaan. Alhamdulillah di zaman sekarang ini yang anak yang bermain teknologi, Rezi masih mau latihan untuk dia mencari prestasi yang mungkin tidak semua anak bisa mau seperti dia, yang harus latihan, mengesampingkan dia untuk bermain bersama teman-temannya. Itu yang membuat saya selalu mendukung Rezi untuk mencari prestasi setinggi-tingginya. Kita mendampingi tidak sekedar mendampingi ya, tapi memang ikut bener-bener membimbing juga gitu, karena bagaimana psikologi anak itu kan masih belum stabil. Alhamdulillah berkat kerja keras anaknya, pendampingnya, alhamdulillah. Kedepannya tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Kemenak dalam mewakili Bapak Subak bahwa potensi anak-anak sebenarnya banyak. Cuma kita perlu digali anak-anak ini agar potensi-potensi itu berkembang, bahkan tidak hanya tingkat nasional tapi bisa tingkat internasional. Banyak, yaitu penelitian, yaitu GIR itu, olimpiade, olahraga, yang terakhir robotik ini yang tertinggi internasional robotik. Dari Kota Batu, tim liputan ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk daerah Malang pada edisi Sabtu 12 Agustus 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agroprita News hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Bali no Kemana.